Nama saya Anjar, Anjar Sumiana Masiga, dipanggilnya Anjar. Saya berasal dari etnik minoritas di sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba. Saya suku Kajang. Aku senang membaca buku-buku yang berkaitan dengan lingkungan, entah itu terkait dengan tanah dan mikroorganisme di dalamnya, kemudian tentang tanaman, tentang terumbu karang, dan banyak hal lagi. Kehidupan itu sangat kaya seperti itu. Jadi saya memiliki ketertarikan terhadap semesta yang begitu kaya. Ya, sehari-hari saya senang nongkrong di warkop, membawa tumbler. Jadi sedikit dianggap merepotkan ya, karena biasanya saya bawa 2 tumbler, satu untuk pengganti cup kopi, satunya lagi untuk air mineral saya gitu. Jadi saya sebisa mungkin untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Saya menganggap saya sedang menjalani kehidupan pertobatan ekologi seperti itu, atau mungkin lebih tepatnya memaknai kehidupan tuh gimana agar lebih menghargai segala sesuatu itu. Saya melihat sampah plastik utamanya ya, itu nggak sesederhana itu gitu. Sebagai orang dulu aktif di PMI sebagai KSR, jadi kita belajar tentang mitigasi bencana. Jadi saya melihat sampah itu adalah ancaman yang teramat mengerikan, sehingga ya kalau nggak kita selesaikan sejak dari sekarang, dan kita nggak bisa hanya sekedar mengandalkan pengelolaan sampah saja, tetapi benar-benar pada pengurangan volume sampahnya gitu ya. Jadi kalau dari aku seorang Anjar, setiap hari bisa mengurangi 1 saja botol plastik, itu bisa saya kalkulasikan dalam sebulan bisa mengurangi 30 botol, dan dalam setahun bisa sekian ratus botol, yang kalau dikalkulasikan dalam kiloan itu banyak banget sebenarnya gitu. Jadi menurutku meskipun itu hal sederhana, tetapi itu upaya yang bisa saya lakukan untuk konsistensi ke diri saya gitu, sambil juga ngajakin teman-temanku. Mungkin saya bercerita terkait dengan tantangan saya sendiri dulu ya. Jadi tantangannya tuh dengan membawa kemana-mana bawa tumbler, kemana-mana bawa tempat bekal sendiri. Itu biasanya lebih ke tantangannya karena buat ngisi ulangnya itu kita terkendala ya, harus beli lagi air mineral kan gitu. Jadi pada akhirnya menggunakan lagi plastik gitu kan. Tapi beruntungnya saya selalu nongkrong di tempat yang bisnisnya punya teman saya sendiri gitu. Jadi saya bisa minta tolong untuk isi ulang airnya gitu, sambil juga nyaranin ke teman-teman untuk yuk bikin water station di tempatmu gitu. Ya kita isi ulang dengan bayar juga nggak ada masalah gitu kan. Dan saya berharap sih sebenarnya perilaku ramah lingkungan ini kalau kita mau budayakan, beratnya adalah di fasilitas. Kalau fasilitasnya tidak memadai, yaitu juga kita akan bertemu di titik jenuhnya. Misalnya kita gimana agar masyarakat itu tidak lagi membuang sampah sembarang, tentu membutuhkan tempat sampah gitu kan. Sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan tempat sampah, hanya saja kendalanya tempat sampah itu terkadang dia berada di tempat yang jauh dijangkau, atau juga ada penanda yang begitu sangat kecil gitu loh. Saya membayangkan kalau sekarang kan kayak tanah kita tuh udah terkontaminasi dengan mikroplastik. Saya membayangkan kalau misalnya ada pengurangan volume sampah plastik, ada pengelolaan sampah yang baik, itu di 10 tahun ke depan tanah yang kita pijaki itu masih layak menumbuhkan, udara yang kita hirup itu masih layak untuk memberikan penghidupan kepada generasi-generasi kita selanjutnya. Jadi upaya kita dalam menjaga lingkungan hari ini sejujurnya adalah upaya dalam menjaga kehidupan jangka panjang, seperti itu. Aku pernah di titik itu, di titik yang juga frustasi, kok aku merasa kayak sendiri gitu loh ya, meskipun sebenarnya di circle aku
lumayan banyak juga kan, tetapi kayak kami merasa kami terlalu kecil gitu untuk melawan terlalu banyak orang yang tidak melakukan hal yang sama gitu. Sampai pada akhirnya ya pertobatan ekologi itu yang artinya kembali ke diri gitu. Ya tidak ada yang sia-sia. Ya kalau aku tidak bisa mengubah emosi orang dalam melihat sampah tidak apa-apa. Yang penting sayanya yang berubah, yang penting sayanya yang melakukan, yang penting sayanya jangan lagi menambah dosa-dosa lingkungan kayak gitu. Jadi kembali ke diri. Pernah suatu ketika temanku bertanya, "Anjar, apa kamu tidak bosan ya mengkampanyekan untuk gerakan membawa tumbler atau menolak penggunaan pipet plastik?" Aku menjawabnya, aku tidak akan pernah bosan karena ini aku merasa percaya diri bahwa ini jalanku menuju surga adalah lewat isu lingkungan ini dan lewat konsistensi saya dalam menjaga sikap saya terhadap pengrusakan lingkungan seperti itu. Mungkin saya tidak ingin fokus pada perusahaan saja yang memproduksi sampah plastik, tapi perusahaan-perusahaan yang dia menjadikan sumber daya alam ini sebagai aset mereka, itu jangan hanya mengeksploitasi lingkungan secara besar-besaran, tetapi tidak membayar dosa lingkungannya, ya minimal sedikit saja ya, misalnya CSR-nya gimana, CSR ini kemudian dapat mensupport gerakan-gerakan yang ada di akar rumput dalam rangka menjaga bumi itu. Misalnya mensupport gerakan kolaborasi biru dengan fasilitas-fasilitas seperti apa gitu, agar kayak kampanye-kampanye kita lebih meluas lagi dan dampaknya bisa lebih besar lagi. Jadi dari perusahaan tuh bisa sedikit meminimalisir, sedikit ya, kami tidak menormalisasi tetapi sedikit meminimalisir dampak buruk dari apa yang dilakukan. Dampak perubahan itu tidak dapat kita lihat hari ini, tetapi akan kita lihat 10 tahun ke depan. Kalau yang kita lakukan hari ini baik untuk bumi, maka 10 tahun ke depan bumi pun akan baik terhadap kehidupan manusia, seperti itu. Jadi peduli terhadap lingkungan membutuhkan semangat bersama-sama, kolaborasi bersama-sama, kita bersama-sama, tidak seorang Anjar atau komunitas kolaborasi biru saja, tetapi kita semua yang ada. Dan juga tentunya lebih menitik beratkan pada tanggung jawab pemerintah. Berbicara soal pemerintah bukan lagi kita bicara apa peran pemerintah, tapi apa tanggung jawab pemerintah gitu. Ya jadi sayang saja kalau misalnya sudah ada orang dengan perilaku ramah lingkungan yang mencoba ingin dibudayakan tetapi tidak terfasilitasi dengan baik seperti itu. Pada akhirnya kita akan ada di titik jenuh. Ngapain kita capek-capek ngelakuin ini kalau pemerintah tidak mensupport dengan fasilitas yang ada. Misalnya pemerintah mulai memikirkan tentang water station yang sudah harusnya menjadi suatu yang ada di titik-titik keramaian gitu, kayak gitu.